Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadilah, mahasiswi STAI ANA 2 Kuala Tungkal, NIM 20112604, kelas 6C, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas materi tentang perbandingan pendidikan negara Brunei Darussalam dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja, Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal sangat makmur. Brunei Darussalam yang merupakan anggota ke-6 ASEAN ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Kepala negara Brunei Darussalam adalah seorang sultan yang sekaligus sebagai kepala pemerintahan atau Perdana Menteri. Untuk wewenang serta kekuasaan sultan yang diberikan konstitusi begitu besar, namun sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokratis. Tetapi, dalam hal cara pemilihan, para birokrat di Brunei cenderung dengan sistem rekrutmen tertutup. Sistem ini tidak menyerap personil dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan kepala pemerintahan berada di tangan sultan. Selanjutnya, sistem pendidikan. Program pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan beragama dan menguasai teknologi. Pemerintah Brunei telah menetapkan 3 bidang utama dalam pendidikan, yaitu 1. Sistem dwibahasa di semua sekolah, 2. Konsep Melayu Islam Baraja atau MIB dalam kurikulum sekolah, 3. Peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia. Sistem pendidikan umum Brunei memiliki banyak kesamaan dengan negara Commonwealth lainnya seperti Inggris, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Sistem ini dikenal dengan pola A7322 yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan seperti 7 tahun tingkat dasar, 3 tahun tingkat menengah pertama, 2 tahun tingkat menengah atas, dan 2 tahun pra-universitas. Selanjutnya, perbandingan pendidikan Brunei Darussalam dan Indonesia. 1. Persamaan. Pendidikan di negara Brunei Darussalam dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kesamaan pada pendidikan menengah pertama dan kurikulum tentang pendidikan agama. Pendidikan menengah pertama ini di dua negara ini sama-sama berlangsung selama 3 tahun. Kedua negara ini juga memiliki kesamaan pada kurikulum, yaitu memasukkan mata pelajaran agama dan dalam kurikulum. Materi agama harus ada di setiap jenjang pendidikan. Disinilah letak perbedaan negara Islam dan non-Islam. Pelajaran agama di negara Islam lebih ditekankan agar pendidikan itu membentuk manusia yang berakhlak, bermoral, dan berkepribadian, serta luhur. 2. Perbedaan. Perbedaan pendidikan negara Brunei Darussalam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki banyak perbedaan, diantaranya pada sistem pendidikan kanak-kanak dan sistem pendidikan untuk tingkat menengah atas, serta pada penggunaan bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar. Pendidikan dasar di Indonesia dimulai ketika anak-anak memasuki sekolah dasar, yaitu ketika berusia 6 tahun. Sedangkan di Brunei Darussalam dimulai sejak taman kanak-kanak ketika anak berusia 5 tahun. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendidikan di Brunei Darussalam. Kelebihan. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada sistem pendidikan di Brunei Darussalam. Seperti program pendidikan di Brunei diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan beragama dan menguasai teknologi. Kekurangannya, seperti yang terlihat pada jenjang pendidikan tingkat dasar, kewajiban pendidikan dimulai pada anak berusia 5 tahun. Hal ini kurang efektif karena usia 5 tahun merupakan usia yang terlalu dini bagi anak untuk bergiat di dunia pendidikan. Seharusnya jika memang sudah wajib untuk sekolah, anak dalam usia 5 tahun ini disediakan pendidikan jenjang pratingkat dasar untuk mengelola kecerdasan sensorik motorik anak. Kesimpulan,
Pendidikan negara Brunei dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kesamaan pada kurikulum pelajaran agama yang harus ada setiap jenjang pendidikan, yang ditekankan agar pendidikan ini membentuk manusia yang berakhlak, bermoral, dan berkepribadian luhur. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.